Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugrahini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Nah, baik pemirsa, pada episode Manage Your Mind hari ini saya sudah memiliki tema yang luar biasa. Kenapa tema ini diangkat juga ada alasannya pemirsa ya. Alasannya kita akan sebentar lagi memperingati Hari Ibu yang jatuh di tanggal 22 Desember. Jadi untuk tema kita hari ini adalah seputar ibu. Jadi kita nanti akan belajar tentang kemuliaan ibu dalam pandangan Islam. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana seorang ibu dimuliakan dalam ajaran Islam. Karena kita tahu sendiri bahwa ada pepatah mengatakan surga berada di telapak kaki ibu. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kemuliaan ibu dan juga bagaimana cara kita nanti memuliakan ibu dalam ajaran agama Islam. Dan tentu saja pada malam hari ini saya tidak sendirian pemirsa, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau nanti akan memberikan penjelasan kepada kita seputar dengan tema kita hari ini, yaitu kemuliaan ibu dalam ajaran Islam. Jadi langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada episode Manage Your Mind hari ini, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik pemirsa, Bapak Soleh ini merupakan ketua dari FKUB Kabupaten Malang, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang, begitu. Nah baik Bapak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai kemuliaan ibu dalam pandangan Islam. Mungkin sebelum kita beranjak dengan pembicaraan kita yang hari ini luar biasa juga, begitu Bapak, saya mempersilahkan kepada Bapak Soleh untuk sedikit memberikan pengantar kepada pemirsa Dhamma TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamma TV yang kami hormati, Mbak Heni yang terhormat. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa memberikan berbagi ilmu terkait dengan peran ibu atau pengertian ibu dalam perspektif Islam. Jadi luar biasa sekali kalau kita berbicara ibu. Betul, Bapak. Tapi saya mohon maaf karena saya bukan ibu. Saya juga harus berbicara objektif bahwa dunia ini tidak akan pernah ada tanpa seorang ibu. Betul. Oleh karena itu dalam pandangan Islam secara umum, ibu itu memang ditempatkan dalam konteks yang lebih tinggi daripada bapak, dalam tanda kutip ya. Betul. Dalam tanda kutip, itu karena memang Islam sangat menghormati peran wanita dalam kehidupan, sehingga Islam itu sendiri sangat menghargai dan memuliakan, tidak hanya sekedar menghargai, sangat memuliakan kaum ibu, sehingga bahkan seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa surga pun ada di telapak kaki ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu mempunyai nilai dan makna yang sangat dalam dan yang sangat besar terkait dengan ibu. Bahkan kalau kita berbicara tentang kehidupan ini, ya rasanya tidak ada kehidupan tanpa seorang ibu. Betul. Itu fakta dan nyata dalam kehidupan. Baik ditinjau dari aspek manapun, aspek agama, aspek sosial, aspek kemanusiaan, bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa seorang ibu. Betul. Itu. Oleh karena itu sangat pantas ketika di dunia ini pun Hari Ibu itu ada, gitu. Yeah. Sehingga itu sangat-sangat sesuai dengan ajaran Islam itu. Jadi jangan dikira dulu walaupun ada perspektif bahwa Islam itu ibu dinomorduakan, itu adalah zaman jahiliyah, pandangan zaman jahiliyah. Karena dulu zaman Fir'aun itu kalau ada anak yang lahir laki-laki, ada anak yang lahir laki, itu dibunuh. Ada anak yang lahir perempuan dibunuh, gak ada gunanya. Luar biasa, sangat bodohnya lah istilahnya, yang sangat luar biasa itu bodohnya bahwa kita yang ngomong begitu, yang menafikan ibu itu sebenarnya lahir dari mana, kan begitu ya. Secara fisik saja itu lahir dari mana. Makanya dalam Islam ibu itu sangat dimuliakan,
sangat dihormati dan didudukkan di tempat yang sangat terhormat, baik itu di lingkungan maupun di keluarga. Bahkan di akhirat pun banyak nanti keluarga kita ini yang akan ditolong atau disyafaati lah, paling tidak ditolong lah dengan doa ibu. Nah, bukan disyafaati, dengan doa ibu kita ini bisa hidup selamat dan bahagia dunia akhirat. Itu karena doa ibu. Jadi itu peran seorang ibu yang tidak lagi teragukan keberadaan dan kepentingannya. Bahkan nun sewu, saya banyak melihat dan memandang bahwa peran ibu itu dalam masa depan anak itu dominan. Betul. Daripada bapak. Makanya dalam bahasa guyonan, saya pernah ngaji ke seorang profesor itu dulu, lek bapak itu oleh bedik tapi didik air gitu. Ini bahasa membela diri atau bagaimana? Tapi kalau ibu sangat tidak boleh bedik. Nah, bedik dalam tanda kutip ya. Bedik itu sangat tidak boleh. Artinya apa? Kalau ibunya baik, anaknya pasti akan baik. Betul. Kalau bapaknya kurang baik, tidak ada jaminan akan diperbaiki oleh ibu. Iya, bapaknya kurang baik ya Mbak ya. Kemudian ibunya baik, saya yakin anaknya akan baik. Tapi sebaliknya, saya punya bukti soalnya, banyak bukti, tak perlu saya sebutkan ya. Kan membicarakan aib orang lain nggak boleh ya Pak ya. Jadi seorang ayahnya itu, seorang suami itu sangat luar biasa. Kedekatannya kepada Allah, ibadahnya. Tapi nun sewu, istrinya Mbak, sangat kurang mendukung terhadap kebaikan dia. Anaknya rusak kabeh. Ini fakta, tidak perlu saya sebutkan siapa-siapa. Saya ngomong teman saya. Sebaliknya, keluarga ada ya, pokoknya jauh lah. Itu seorang suaminya itu Mbak, ya Allah, petani wis nang Tegalan tok wis. Ya dia seorang sederhana, hanya ibadah 5 waktu, tapi istrinya ahli ibadah. Istrinya itu betul-betul ahli ibadah. Anaknya itu 6. Saya tahu sendiri, anaknya itu 6. Ke-6-6-nya jadi orang yang sempurna. Luar biasa. Nah, luar biasa. Dia ibunya ada di rumah, ya masak, dan lain sebagainya di rumah. Bapaknya yang getol mencari duit keluar. Hanya gara-gara kan logis ya Mbak ya. Betul. Kita 9 bulan di kandungan. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu, dibuai sampai dalam Al-Quran itu 3 tahun. Coba bayangkan ASI. Bapak mek sewu, lek guyonan kami dengan Kiai Keo, bapak mek titip. Nggih, itu saya kira. Jadi memang luar biasa ya Bapak ya, dari pengantar yang sudah diberikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD ini mengingatkan kita ya, sedikit mengingatkan kita, merefresh bahwa ternyata jasa dari seorang ibu memang sangat luar biasa. Pemirsa, kita tidak akan mungkin bisa sampai sekarang, tidak mungkin bisa lahir, bisa sehat dan bisa memiliki karakter yang baik jika tidak ada campur tangan dari seorang ibu gitu. Nah, kemudian Bapak, mengenai ibu, jika dilihat dari pengertiannya, Bapak mengartikan ibu itu seperti apa? Jadi kalau dalam bahasa agama itu kan, ibu itu kan nisa atau wanita ya. Jadi kalau laki-laki itu dalam sudut bahasa itu rojul ya. Rojul itu lanang, nisa itu wedo. Nah, ibu itu dari sudut pandangan Islam, dari sudut bahasa itu jelas bahwa bapak dan ibu itu punya kodrat dan punya tugas dan fungsi yang berbeda. Oleh karenanya seorang ibu dari sudut kacamata bahasa itu diartikan sebagai pelindung, pengayom, penyayang, kemudian penyejuk dan pendamai. Jadi itu dari sudut kata itu banyak artinya ibu itu. Oleh karena itu kalau anak itu sakit, nah ini satu contoh ya, bahwa ibu itu penyayang, penyejuk, pendamai.
dan pokoknya segala-galanya lah di situ. Itu sebagai contoh ketika kita dulu kecil yang memandikan ibu. Jadi itu bisa diartikan sebagai penyejuk, sebagai pendamai, sebagai ya yang banyak menentukan. Itu ibu ya. Sedangkan bapak itu memang kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Jadi laki-laki itu pimpinan. Jadi sebatas pimpinan. Jadi memimpin, mengajari, itu aja. Tetapi peran di luar pemimpin itu tidak bisa keberhasilan pemimpin itu dari seorang wanita, nisa, yang disebut dengan istri atau ibu itu sendiri. Jadi oleh karena itu kata ibu itu ya sampai disebutkan di Al-Quran itu bahwa bahkan di hadis Nabi an-nisa'u aimadul bilad. Jadi nisa atau wanita itu tiang cagai negoro. Sampai dicontohkan seperti itu. Kalau cagai itu rapuh, ya namanya cagak tiang ya. Rumah itu kalau tiangnya rapuh ya kekuatannya kan jelas. Makanya kalau ibu itu memang ada Mbak di dalam salah satu hadis itu yang baik ibu itu di rumah. Tapi bukan berarti ini konsep yang membatasi, tidak. Itu saya kira itu. Ya, jadi luar biasa sekali, diibaratkan sebagai cagak suatu bangunan. Kalau tiangnya saja sudah tidak kuat, bagaimana nanti bangunannya? Ya, bisa saja dalam waktu yang tidak lama bisa ambruk. Bisa ambruk. Ya, jadi luar biasa sekali peran ibu di dalam keluarga dan juga peran ibu untuk anak-anaknya. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi mengenai kemuliaan ibu dalam pandangan Islam. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD dan juga masih dengan tema kemuliaan ibu dalam pandangan Islam. Tadi di awal Bapak sudah menjelaskan bagaimana kemuliaan ibu dan juga bagaimana seorang ibu dipandang ya, dipandang begitu terhormatnya, begitu mulianya di dalam ajaran agama Islam. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Soleh, saya akan bertanya mengenai apakah ada suatu dalil di dalam ajaran agama Islam yang menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan seorang ibu. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang kemuliaan ibu. Bahwa seorang ibu itu harus dihormati, harus dihargai, kemudian bahkan salah satunya itu di dalilnya begini, wala taqul lahuma uffin, jangan berkata cis atau hus, itu tidak boleh. Hus, nah, gitu aja tidak boleh. Jadi itu salah satu dalilnya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 itu disebutkan salah satunya begini, wabil walidaini ihsanan wadil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnas husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jadi mengapa kok ibu dulu? Ibu dulu. Ini yang padahal kalau kita itu seremonial bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya. Iya. Itu mestinya harus dibalik itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Harus dibalik itu. Ya, berbuat baiklah kepada ibu bapak kamu, kaum kerabat kamu, anak-anak yatim dan orang miskin. Ini barangkali kemanusiaan ya Mbak ya. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Jadi pertama kali yang diperintah bukan tunaikan zakat, bukan dirikan sholat, berbuat baik kepada ibu. Nah, karena ya nun sewu, kita ini tidak akan pernah ada kalau ibu itu tidak ada. Nah, di samping itu, dalil-dalil yang menyebutkan terkait dengan asal-usul kita, itu ayatnya begini. Saya tidak begitu hafal ya, buntutnya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa du'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna. Artinya begini. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapak. Sekali lagi, ini Al-Quran loh mengatakan ibu dulu, yaitu ibu dan bapak. Ibunya yang mengandung dengan susah payah, diceritakan. Kemudian melahirkan dengan susah payah pula, bahkan taruhannya nyawa, mengandungnya sampai menyapihnya ketika usia 30 bulan. Jadi yang bagus ibu itu menyusui anaknya jangan menyapih sebelum 30 bulan. Jadi 2 tahun lebih, 2 tahun 6 bulan, 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, baru ibu ini berdoa. Jadi lewis sepanjang dia hidup sampai sebelum 40 tahun, ibu itu punya peran yang luar biasa. Hanya kadang nun sewu persoalannya, Mbak, ya kita ini ya kadang-kadang kita sendiri, kita yang sudah merasa sudah disekolahkan, sudah dipinterno, kadang-kadang juga memandang ibu kita yang sudah sepuh, memandang ibu kita yang sudah kurang berdaya, itu so ibu yang menengok ya Bu. Nah, ini yang tidak boleh itu ya Mbak, yang tidak boleh terjadi. Karena saya nun sewu, saya pribadi Mbak, saya ditinggalkan ibu itu tahun 2021. Ibu saya itu meninggal usia 93. Dan sejak saya menikah langsung ikut saya, tidak mau ikut kakak-kakak saya. Nah, saya merasa bersyukur ya, karena dieloki wong tuwa itu nggak kabeh wong iso. Ya, makanya di YouTube atau di share-sharean itu anak 10 ora iso ngrumat ibu satu. Tapi seorang ibu bisa merawat, membesarkan minterno 9 seorang anak. Nah, oleh karena itu saya betul-betul merasakan ketika ditinggal oleh ibu saya, sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hidup saya itu tentram, nyaman, bahkan ya pokoknya saya tidak sampai ndelosor lah urip itu Mbak ya. Derajat juga ini itu karena doanya ibu Mbak. Iya, saya masih ingat waktu kecil dulu, ketika ya ini mungkin konvensional ya, tetapi saya yakin dan percaya. Saya kalau mau ujian gitu, saya tidur di pintu, dilangkai, saya minta dilangkai, langkau nama aku ujian. Semuanya dipermudah. Ya biidznillah tentunya ya, dengan izin Allah, karena memang apa itu di hadisnya itu kan jelas, ridallah fi ridol walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua, ibu. Suhtullah fi suhtil walidain. Jadi murkanya Allah itu juga karena murkanya ibu. Kalau ibu tidak ridho Mbak, nggak ikhlas. Nah ini terutama penjenengan. Nanti kalau dengan anak-anaknya harus banyak yang ikhlas. Ini terbukti Mbak, saya nggak menyebutkan, saya nggak jauh contoh kemana-mana di lingkungan saya. Iya, ibu saya itu anaknya itu 7 Mbak. Yes, nggak perlu saya sebutkan lah. Ya bisa dilihat orang lain itu yang bercerita. Oh alah solehku, nah, gitu. Oh alah solehku. Nah, ini nama saya kebetulan soleh ya. Jadi yang dipandang yang baiknya. Sing liyane alhamdulillah sing nggak baik nggak usah di. Ternyata memang benar. Jadi saya punya tetangga betul Mbak Mbak. Jenenge arek iki Mbak, jan durhaka. Nang wong tuane wis ngamukan, nesuan. Wis ngentek-ngentek idunya sehingga wong tuanya bisa sakit. Uripe ketika ditinggal orang tua sudah nggak bisa nyaman. Nggak bisa nyaman. Nyambut gawe gagal. Lingkungan gagal. Wis cenderung ke kiri terus. Nah ini karena tidak ada ridho kira-kira dari orang tuanya. Makanya ibunya kayak jenengan itu tetap konsepnya orang kuno itu malati. Nah, itu. Iya betul. Itu malati, hati-hati sekali. Jadi makanya dulu saya diajar oleh guru saya begini.
kon lek kepingin uripmu penak. Ini betul, Mbak. Saya dipeseni oleh kiai saya waktu di pesantren itu. Sholatmu 5 waktumu ojo pedot. Ya, kerjakan, jalankan. Diterima apa enggak kan urusan Tuhan. Kita kan tidak tahu. Wong sing ini pun kan kita tidak tahu. Wong kadang-kadang Allahu Akbar, pikirannya nanti gitu. Nah, makanya yang penting kita jalankan, berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua kata kiai saya itu, ojo wani-wani nang wong tuamu, terutama ibumu. Lek ibu itu wis mesti kata kiai saya, dan memang betul. Ibu itu mesti cerewet. Yeah. Tapi cerewetnya wanita, cerewetnya ibu itu perbaikan, Mbak. Jamu kalau bahasa Jawanya itu. Ojo dilebokno hati karena itu adalah nasihat. Nah, itu. Yang ketiga, ojo wani-wani karo gurumu. Jadi 3 aspek untuk mendapatkan kebahagiaan hidup itu ibu di tengah-tengah. Ojo wani nang wong tuwa. Muliakan wong tuamu. Bahkan saya sering kan dapat share-sharean dia. Jadi seorang ibu kon sugih pangkatmu ya apa, dhuwurmu ya apa, lali kalau ibumu. Jangan berharap nginjak lawangi swarga aja gak oleh. Nah, ini kan berarti kan saking mulianya seorang ibu. Itu makanya termasuk ibu itu kan juga istri ya. Makanya barangkali juga pendidikan bagi masyarakat ya, jenenge istri itu di mana-mana mesti cerewet. Wong wedok itu mesti nangisan, seneng duit, kemudian cerewet. Ini bagian dari sunatullah, Mbak. Nggak bisa. Wong wedok gak seneng duit ya wedoknya kurang, tak? Long biaya hidupnya memang faktanya lebih besar. Makanya orang laki-laki itu harus kuat, pinter kerja, pinter semangat golek duit dan memiliki kemampuan untuk. Nah, sehingga wong wedok itu nun sewu, Mbak, yo kadang saya itu kalau sendirian tuh istri saya sedang piket tuh kadang merenung, Mbak. Ya Allah, ditinggal piket ngene awak koyo wis bingung lah dewian itu. Dan kemuliaan jasa istri, ibu itu gak ketok, Mbak. Betul. Oke, gak ketok. Coba bayangkan. Ini saya orang laki-laki loh, dan tahu sendiri. Subuh itu tangi dhisik, Mbak. Iya. Wis wono ae sing dicuandak macam-macam ya Allah. Apa maneh waktu saya masih anak saya yang kecil-kecil ya Allah. Saya gendong terus anakku pipis gue tak gendong, tak celus ya Ibu. Mama, iki lho anak ibu. Ya Allah aku lho. Makanya kita ini harus sangat menyayangi ibu, menyayangi istri. Kalau ibu dalam konteks orang tua karena yang melahirkan kita, kalau ibu dalam konteks istri, ya disayangi, dicukupi, disadari ketika dia ya gini-gini lah, ya tidak bisa lepas kalau itu ya. Iya, bisa. Sayyidina Umar, saya tak ceritani, presiden kedua setelah Rasulullah. Panglima padang pasir, jangankan manusia, setan itu loh, Mbak, nang Sayyidina Umar takut. Saking orangnya saking berani dan kejam, itu betul ada hadisnya itu. Setan itu loh wedi. Nah, ada seorang sahabat, ini fakta loh, Mbak ya. Ada seorang sahabat, dia itu ingin ke Rasulullah, ingin datang ke Rasulullah, mau curhat. Karena seorang sahabat iki jenenge istrinya tuh, Mbak, ya Allah ya Karim. Dekat ya? Iya. Belum ya? Sudah. Gimana terus? Ya, nanti bisa dilanjutkan. Oke, lagi. silakan. Oke, baik pemirsa, kita nanti masih akan melanjutkan lagi cerita dari yang sempat terputus ya pemirsa, karena memang kita harus break dulu, jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, kita masih dengan tema kemuliaan ibu dalam pandangan Islam dan juga masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD. Tadi mohon maaf pemirsa, cerita kita sempat terputus karena memang jeda break ya. Jadi
Bapak Soleh masih akan melanjutkan lagi cerita beliau mengenai seorang sahabat yang tadi belum sempat selesai ceritanya. Jadi monggo Bapak untuk dilanjutkan. Jadi terkait dengan kemuliaan ibu, kemuliaan istri, seorang wanita di rumah tangga. Ada seorang sahabat, Mbak. Jadi seorang sahabat ini ingin curhat kepada Sayyidina Umar, khalifah kedua setelah Rasulullah, yang terkenal dengan kerengnya, bijaksananya, dan lain sebagainya. Dia itu ingin curhat karena istrinya itu super cerewet. Nah, istrinya sahabat itu super cerewet, ngamuan. Inginnya curhat kepada presiden. Setelah masuk di depan pintu, mau ketok-ketok pintu, di dalam rumah itu terdengar suara rame. Dia mendengarkan saja dari pintu itu, dari balik pintu itu. Ternyata bunyai Sayyidina Umar itu sedang mau marah. Ya, marah sudah tidak bisa diceritakan bagaimana marahnya. Mau marah pol, marah kepada Sayyidina Umar, pada suaminya. Lah padahal Sayyidina Umar itu setan aja takut. Ternyata di rumah, kalau bahasanya sekarang, takluk dengan istrinya. Sebenarnya bukan takluk. Menghormati. Ternyata begitu dia mau curhat, tiba istrinya Sayyidina Umar sama dengan istri saya, katanya batinnya sahabat itu. Podo cerewete, podo judese, dia kembali. Nah, kedengaran suara telompernya itu, Sayyidina Umar keluar. Lapor ini, sini. Itu panggil kembali. Ada apa? Kesempatan kan, istrinya berhenti marah kan. Ada apa? Gini, Baginda, saya itu mau curhat tentang istri saya. Ternyata istri sampean lebih nemen dibanding istri saya. Ini cerita fakta loh, Mbak. Ada rawinya loh, itu ada apa namanya? Ya ada rawinya, ada riwayatnya. Apa jawaban Sayyidina Umar? Kalau itu bukan seorang khalifah, bukan seorang presiden yang bijak, yang memang muslim dan mukminnya itu luar biasa, kira-kira paling jawabannya ya wis pegaten ae, paling kan gitu. Sayyidina Umar tidak. Justru Sayyidina Umar menyampaikan segini-gini, wis jarno ora apa-apa. Kemarahan cerewete bojomu ambek bojoku belum sebanding dengan kebaikan yang diberikan kepadaku, kepadamu, dan kepada anak-anak kita. Belum sebanding. Nggak bisa diukur kebaikan istri-istri kita itu. Makanya wis jarno. Wanya dek iku kesel gitu. Orang yang kesel kan mudah marah. Betul. Nah, umpamanya wis kesel, blonjone gak mati, jangkep kan begitu ya. Itu betul, Mbak. Itu artinya kalau kita ambil benang merahnya, bahwa istri atau ibu yang sedang marah-marah dalam konteks apapun, yang penting tidak melanggar syariat Allah, itu kita harus tetap sungkem dan kita hormati, dan itu memang bagian dari kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan, bahwa orang perempuan itu memang sebenarnya kan hanya kekhawatiran dan kehati-hatian. Betul. Kekhawatiran, cemburu itu jangan dikatakan jelek loh, Mbak, karena kalau nun sewu ya, kalau dalam rumah tangga ya, orang kalau tidak dicemburui itu kadang-kadang ya saenake dhewe. Betul. Jadi itu dalam rangka pengamalan Islam, amar ma'ruf, Mbak. Jadi kalau dalam bahasa kesehatan itu preventif, gitu. Pencegahan. Nah, itu wedo itu. Banyak itu. Ini lo ya, ngono lo ya. Padahal kopi wis nyepak, pakaian wis bersih. Walaupun dilondrikan itu kan ya inisiatif mosok wong lanang ngate oyong-oyong ngate ngelondri kan begitu ya. Nah, jadi ya Allah, nangis, Mbak, sebenarnya hati itu kalau kita sedang ingat jasa istri, jasa orang tua, ibu khususnya dalam kehidupan ini, bahwa orang laki-laki itu tidak ada apa-apanya. Hanya memang orang laki-laki itu diciptakan dalam konteks fisik yang kuat, akal yang agak panjang, nggak emosian dan lain sebagainya. Tetapi jangan dikatakan ibu itu dalam fisik yang lemah. Lek dihitung-hitung ya kekuatan ibu. Betul. Saya merasakan itu. Aduh, gendong anak sakmono.
menit aja wis kene halus inilah ibu berapa jam. Nah itu loh Mbak, makanya ya Allah, kalau saya pribadi wanti-wanti ke anak-anak saya itu wis ojo wani nang wong tuwa, terutama ibu, menjaluk edonga nang ibumu, ojo adik njaluk yang macam-macam. Itu saja mulia uripuna. Ternyata bener Mbak, itu anak saya yang wis gede-gede itu pokoknya pulang, ayo soan sungkem nang mamamu gitu. Lek saya bapak paling jauh duit kan gitu. Iya betul. Itu nggak saya kira. Luar biasa ya Bapak ya, pembahasan mengenai kemuliaan seorang ibu kalau memang diceritakan itu tidak akan ada habisnya. Nggak akan habis. Betul. Itu. Nah kemudian saya pernah membaca mengenai sebuah kata-kata dari Rasulullah yang pokoknya 3 kali ibu baru ayah kalau nggak salah itu. Betul. Nah itu mengapa demikian Bapak? Jadi ya mengapa itu kan jawabannya sebab ya. Iya. Kita hanya bisa meraba Mbak ya. Jadi memang Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Allah, ya Rasul, saya hormat kepada ibu, bapak itu kepada siapa? Ibumu, 3 kali ibumu, baru bapakmu. Jadi mengapa itu kalau menurut tafsir Mbak ya, jadi kitab kajian-kajian yang tentang itu kan menandakan bahwa ibumu itu sesuai dengan kodratnya hamil, melahirkan, menyusui, membesarkan. Kalau membesarkan itu kan itu loh Mbak ya, memberi makan supaya fisiknya besar. Itu ibu. Jadi lah bapak ya yang menyokong saja kan, yang menyokong saja. Ini semuanya ibu. Nah itu artinya apa? Menandakan bahwa mata hati Rasulullah itu betul-betul sangat memuliakan ibu. Ibumu, baru bapakmu. Jadi makanya di nyanyian ibu itu derajatnya 2 tingkat dibanding bapak. Jadi oleh karena itu perspektif apapun terkait dengan jati diri seorang ibu itu adalah sudah tidak terbantahkan lagi bahwa wanita khususnya ibu atau istri itu adalah porsi derajat itu adalah di atas. Hanya yang agak terbawa itu kan terkait dengan rumah tangga, itu ya. Terkait dengan rumah tangga. Jadi orang perempuan, ibu, ya istri maksudnya ya, maksud saya itu tidak boleh membangkang kepada perintah suami. Kan tidak boleh. Asal perintah atau ajakannya itu kebaikan. Tapi kalau tidak kebaikan, itu kan boleh membantah. Boleh. Itu bahkan saking mulianya ibu sampai diterangkan di dalam surat Luqman kalau tidak salah itu ya, bahwa sekalipun orang tuamu, ibumu itu tidak seagama, tidak seiman, wakul qaulan karima. Kita diperintahkan untuk berbicara dengan qaulan karima, kalimat yang baik, yang santun. Jadi misalnya ibu kita itu tidak seiman dengan kita tidak boleh mencaci maki. Tidak boleh, haram itu. Itu pelajaran. Tetap ibumu yang melahirkan kamu. Soal akidah itu urusan sendiri-sendiri dengan Tuhan. Tapi akhlakul karimah, budi pekerti, sopan santun kepada ibu, tetap kita tidak boleh berkata keras. Kita tidak boleh berkata kasar. Apalagi kita menjauh. Tidak boleh, Mbak. Nah, itu ajaran Islam yang begitu sangat mulianya posisi ibu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan rumah tangga itu. Jadi seperti itu. Jadi saking Rasulullah memuliakan moko ibumu, itu jelas Rasulullah mengerti betapa berat dan besarnya jasa seorang ibu di dunia ini, di kehidupan ini. Bahkan sampai tadi saya sampaikan di awal tuh, An-Nisa itu aimadul bilad, sampai urusan negara. Kalau negara ini wong wedok iku apik, ya apik, Mbak. Gitu loh.
Hanya itu aja. Anissa cagai negara itu kan ya luar biasa ta. Lek wong wedok iku wis gak api, ya wis memang min jumlatil alamat. Suatu saat ada siksa, suatu saat ada azab dari Tuhan. Nah, itu. Makanya ketika kita yang mungkin panjenengan masih muda nih ya, sebagai seorang anak ya tetap berbakti kepada orang tua itu lahir batin. Bahkan orang tua itu sesungguhnya tidak menginginkan yang namanya balasan apapun, apalagi materi dari anak itu tidak menginginkan. Ya. Betul. Yang diharapkan orang tua adalah anaknya bisa menjadi anak yang baik, itu aja, berbudi pekerti yang luhur, selamat dunia sampai akhirat. Itu saya kira itu. Ya. Saya kira itu alasan Rasulullah yang dalam batin beliau untuk dalam rangka memuliakan ibu-ibu itu. Ya, jadi begitu pemirsa ya, begitu mulianya ibu kita ya. Jadi bagi Anda di rumah yang masih memiliki seorang ibu, karena juga banyak di luar sana yang ibunya sudah meninggal begitu. Jadi bagi Anda yang ya beruntung sekali itu. Beruntung. Sangat beruntung bagi kita yang misalnya masih ada di lingkungan kita atau jenengan yang masih punya ibu. Sangat beruntung. Jangan disia-siakan. Betul, jangan pernah disia-siakan kehadiran seorang ibu apabila kita masih bisa untuk bertemu, kemudian merawat dan juga menyayangi beliau. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kemuliaan ibu dalam pandangan Islam. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD, dan juga masih bersama dengan tema kemuliaan ibu dalam pandangan Islam. Mulia sekali pemirsa ibu kita ya, jadi luar biasa sekali pengorbanan beliau untuk kita, anak-anaknya, dan juga untuk kemajuan ya. Kemudian untuk semua hal ya, jadi semua hal yang ada di dalam diri kita ini berkat jasa dari ibu kita begitu. Nah, baik Bapak Soleh, mengenai ibu, saya jadi teringat lagu Kasih Ibu ya. Kasih ibu itu kan tidak terhingga sepanjang masa. Betul. Pepatah juga mengatakan kasih ibu sepanjang masa, tetapi kasih sayang anak sepanjang penggalan. Bayangan sepanjang iya, sepanjang bayangan atau sepanjang gala. Saya rasa itu juga bisa mewakili bagaimana pengorbanan ibu begitu ya Bapak ya. Betul sekali. Nah, kemudian mengenai kemuliaan ibu di dalam ajaran agama Islam, itu bagaimana Bapak? Apa saja kemuliaan-kemuliaan yang beliau lakukan? Jadi kemuliaan ibu itu memang sangat luar biasa, terutama dalam mencetak generasi ya Mbak ya. Cara mencetak generasi itu memang secara teoritis kayaknya nggak kelihatan gitu loh ya. Iya. Jadi seolah-olah bapak itu yang sering mengeluarkan uang membiayai kok kayak paling berjasa itu ya. Yaitu bagian dari jasa. Tetapi ibu yang hanya barangkali di rumah itu yang tidak kalah sangat bagus dan perannya itu adalah doanya Mbak. Jadi kemuliaannya itu ya itu istri atau ibu itu insya Allah nanti ya lebih banyak, walaupun ada banyak di hadis itu ada nanti neraka itu banyak wanita, tapi tidak menyebutkan kata ibu lah ya. Wanita. Ya wanita. Tidak menyebutkan kata ibu, karena ibu itu kalau dilihat dari definisi adalah orang tua. Ibu itu kalau dari sisi bahasa kan orang tua. Kalau wanita itu ya wanita kan, bisa anak-anak kan, bisa anak-anak. Tapi kalau anak-anak tidak bisa diartikan sebagai ibu. Nah, jadi ibu dalam konteks orang tua itu ya kemuliaannya itu ya sangat dijamin oleh Allah itu ya, sangat dijamin karena kebaikannya. Jadi kemuliaan ibu itu karena kebaikannya. Maka ketika seorang ibu itu orang tua itu memang baik ya, itu menjamin, betul-betul menjamin.
Jadi menjamin kemuliaan anak, terutama kemuliaan anak dan kemuliaan keluarga. Karena kalau ibu ini ya sudah menunjukkan perannya yang 24 jam itu, ya jelas kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam lingkungan itu pasti terjamin. Nah, kemuliaan ibu itu sendiri tentu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa istilahnya mengada-ada. Jadi harus memang mengalir. Ibu menyadari tentang fungsi dan kodratnya dan berupaya sekuat tenaga menjadi orang yang terkuat dalam rangka mengantarkan anak. Jadi sifatnya itu mengantarkan anak dengan belayan, dengan tangan dinginnya, dan tidak kalah pentingnya dengan doanya. Betul. Jadi doa yang paling dominan bagi ibu itu, dan doa yang disampaikan oleh ibu itu kan memang nun sewu ya, itu barangkali lebih mengena kepada Allah ya, karena ibu itu kan rata-rata pasti prihatin, Mbak. Ya. Pasti prihatin, dan biasanya orang yang prihatin itu ya lebih fokus begitu. Lebih fokus, karena orang prihatin itu lebih fokus, yang konsentrasi. Bahkan nun sewu, Mbak, yang didoakan ibu itu tidak hanya anak tetapi juga suaminya, betul. Iya, itu. Jadi itu luar biasa. Saking mulianya ibu itu sampai seperti itu. Tidak boleh kita berkata kasar, tidak boleh. Berkata keras saja tidak boleh. Itu. Jadi kita harus memang mendudukkan ibu pada porsi yang sesungguhnya, walaupun nun sewu nggak gampang. Iya. Ya nggak gampang. Tetapi ketika kita melihat di sebuah keluarga, anaknya 3, 4, 5, pasti ada, Mbak. Pasti ada di antara sekian anaknya itu anaknya yang sangat bagus dan mau memuliakan ibu. Berarti dalam hal ini bisa dikatakan bahwa ketika kita menghormati ibu kita, ketika kita memuliakan ibu kita, itu kita sedang beribadah, begitu ya Bapak? Ya, itu sudah sangat jelas itu. Kita memuliakan ibu saja sudahlah. Itu jelas ibadah, dan kebaikan itu akan berimplikasi pada kehidupan kita, Mbak. Yang ini tidak banyak sadari orang. Jadi sudahlah, jenengan bisa melihat dalam perspektif sosiologi di masyarakat. Oke, kok penak si uripe. Sampeyan tanya sejarahnya, bagaimana dengan orang tuanya. Bahkan ketika ada orang tuanya masih hidup, orang tua itu kalau masih hidup, kalau sudah tua, itu nggak semua anaknya itu dia bisa mau loh. Padahal kok coro logika anaknya papat, Pak ya. Iki sugih, iki biasa. Biasanya ibu itu melok sing biasa-biasa. Ini kan ujian bagi yang biasa-biasa itu. Dan juga ujian bagi anaknya yang sukses. Makanya ketika orang tua itu punya pilihan, aku tak melok iko ae, tak melok iki ae. Mungkin karena sabarnya, karena telatennya, atau ibu melihat karena seakan. Sakno adikmu itu lo uripe koyo ngene, lu malah diikuti. Nah, maka yang sukses ini secara lahiriah itu juga ya paling tidak sebagai baktinya seminggu pisan datang. Jangan sampai pleng, tidak pernah. Wis seru wong tuane ono pleng, berat itu di akhirat. Berat itu, Pak, di akhirat. Nah, menurut ajaran Islam sendiri, Bapak, ketika anak durhaka terhadap ibunya, apa ya? Mungkin hal apa yang akan dia terima? Jadi saya tidak bisa membayangkan ya, Mbak ya, ketika anak itu sudah durhaka sampai dia tidak mau minta maaf, tidak mau bertobat, ibunya mati. Ya, ini celaka. Jadi banyak indikasi anak-anak yang durhaka, yang tidak menyayangi ibunya, ya durhaka, pokoknya durhaka begitu ya, itu ya kehidupannya kalau dia secara lahiriah itu dadi wong top sugih, itu celaka. Pasti ada saja yang itu. Jadi karena ya memang seperti itu, makanya ridhollah fi ridhol walidain. Jadi ridhonya Allah itu adalah juga tergantung dari ridhonya orang tua. Lek wong tua wis tahu dilarakno atine, terus kemudian ndak ridho, nggak ikhlas,
nggak mau memaafkan, atau dia memaafkan lisannya, tapi hatinya masih terasa, awakmu aku biyen dilarakno atine mbak. Itu berarti padahal ketika ketemu ibu sudah memaafkan. Berarti hatinya masih belum, dan Allah tidak akan pernah ridho. Nah makanya kalau ada kita melihat anak yang durhaka atau beranilah kepada orang tua, itu saya pernah Mbak diskusi diberi masukan lah sama ulama. Itu ada seorang yang hidupnya itu memang sangat susah, padahal dari segi pendidikan Mbak sudah cukup, dari ekonomi sudah cukup, kok hidupnya itu gelisah terus, gak pernah tenang. Ternyata sowan ke kiai, ditanya, ya apa riwayat uripmu biyen karo ibumu? Nangis Mbak. Dia sering memarahi ibunya, sering nyatru ibunya, sering ngilokno ibunya, sering bentak-bentak. Akhirnya betul, langsung kiai tanya, ya apa uripe dengan ibumu? Dijawab begitu. Akhirnya apa sama kiai? Awakmu kudu njaluk sepuro sing akeh nang ibumu, paranono pesareane selama sekian hari, 40 hari kalau tidak salah itu. Harus tiap hari. Itu ternyata bener Mbak. Dia terus begitu. Hidupnya masih tetap gelisah. Ya kira-kira wong tuane wis tertutup lah, bahasanya itu pintu maaf itu. Nah itulah dampak Mbak ketika anak itu durhaka kepada orang tua. Itu salah satu dampak, bahkan sampai di akhirat pun dia kan juga akan berat itu. Betul. Sangat berat itu. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita tidak sampai seperti itu. Betul, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi luar biasa sekali pemirsa pembahasan kita tentang kemuliaan ibu dalam pandangan Islam. Jadi bagaimana kita bisa melihat ya tentang pengorbanan ibu yang sungguh luar biasa untuk anak-anaknya. Bahkan ibu rela mengorbankan semuanya ya, mengorbankan hidupnya, mengorbankan jiwa dan raganya untuk kebahagiaan anaknya. Untuk itu marilah kita yang masih sama-sama memiliki ibu, hormatilah ibu kita dan muliakanlah ibu kita agar hidup kita juga nanti akan mulia, akan enak begitu ya Bapak ya, hidupnya akan diridhoi oleh ibu kita. Betul sekali. Nah baik pemirsa, demikian pembahasan kita di episode Manage Your Mind hari ini mengenai kemuliaan ibu dalam pandangan agama Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Soleh Arifin MPD yang sudah menyempatkan waktunya bersama saya di sini untuk berbincang tema yang luar biasa ya, bagaimana kemuliaan ibu dalam pandangan agama Islam. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa Dhamma TV yang dengan setia menemani saya ya bersama dengan Bapak narasumber untuk membahas tentang kemuliaan ibu dalam pandangan agama Islam. Dan kini tiba waktunya saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD undur diri dari hadapan Anda, dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam.